Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Leadership School Kabupaten Sumba Timur, yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati Panitia Penyelenggara Lomba Pidato Kemerdekaan Republik Indonesia, serta rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Sebagai insan yang beriman, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema Kemerdekaan Republik Indonesia, yang saya sederhanakan lagi dalam subtema Pancasila sebagai dialektika kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin yang saya banggakan, sebagai bangsa yang merdeka, kita pun patut bersyukur karena boleh merasakan hasil pembangunan sebagai buah dari kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh leluhur kita. Hasil pembangunan yang kita capai dari beberapa aspek kehidupan pada saat ini merupakan gambaran dari kemajuan sentuhan jemari para pejuang. Saat ini bangsa Indonesia memasuki usia kemerdekaan yang ke-74. Tepatnya pada tanggal 1 Juni tahun 1945, di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Bung Karno menyampaikan pandangannya mengenai fondasi dasar Indonesia merdeka yang beliau sebut dan istilah Pancasila. Pancasila adalah dasar filosofis dan pandangan hidup bagi bangsa dan negara Indonesia yang memiliki karakteristik kebesaran, keluasan, dan kemajemukan. Insinyur Soekarno berpandangan bahwa tidak ada dua bangsa yang memiliki cara berjuang yang sama. Setiap bangsa memiliki karakteristik tersendiri, karena pada hakikatnya bangsa Indonesia memiliki sikap tersendiri, terwujud dalam kebudayaan, perekonomian, serta wataknya. Walaupun dalam beragam kemajemukan, namun disatukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, sehingga Pancasila dapat diterima sebagai konsensus nasional oleh berbagai paham, golongan, dan kelompok masyarakat. 74 tahun menurut umur manusia sudah tentu bukanlah umur yang masih belia. Dengan kata lain, Indonesia telah melewati perjuangan panjang, baik dalam merebut maupun mengisi kemerdekaan. Kesadaran berbangsa dan bernegara lahir dari rasa senasib dan sepenanggungan. Akibat penjajahan telah berhasil membentuk bangsa Indonesia yang memiliki tekad untuk bersatu, yang kemudian dinyatakan secara politik sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat pada proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Namun, sejak terjadinya krisis multidimensional pada tahun 1997, muncul ancaman yang serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu terwujud karena adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adanya penyelewengan hukum, di mana kekuasaan peradilan digunakan untuk melayani kepentingan penguasa semata. Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Meningkatnya angka pengangguran, persediaan sembako terbatas, terjadinya inflasi,
bangsa Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, terjadinya euforia reformasi sebagai bagian dari traumanya masyarakat akibat penyalahgunaan kekuasaan di masa lampau yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala yang dipahaminya menjadi bagian dari masa lalu dan menggantikannya dengan sesuatu yang baru berimplikasi pada munculnya amnesia nasional tentang pentingnya Pancasila sebagai norma dasar yang mampu menjadi payung pemersatu bagi bangsa yang beragam suku, bahasa, agama, dan budaya. Dalam perspektif itulah reaktualisasi Pancasila diperlukan untuk memperkuat paham kebangsaan kita yang majemuk dan akan menjawab sebuah pertanyaan. Akan dibawa kemana hidup peradaban bangsa ini berlayar di tengah lautan zaman yang penuh tantangan dan ketidakpastian? Perjuangan kita sebagai generasi muda di era globalisasi adalah mempertahankan Pancasila sebagai dasar filosofis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusi. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara dan modal dalam kemajemukan, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara dan wadah pemersatu bangsa. Selama bumi masih berputar, Indonesia tetap hidup. Seorang pujangga menyatakan tekadnya melalui sebuah puisi. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu seduh-sedan itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku akan tetap meradang, menerjang luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang perih-perih. Dan aku lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Hadirin yang saya banggakan, di era globalisasi ini sebagai generasi muda kita memiliki tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan para pendahulu kita. Krisis yang terjadi tidak boleh mematahkan semangat generasi muda untuk berkarya. Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo menyatakan perjuangan kita belum selesai. Kita mengemban tugas sejarah untuk menjadikan Indonesia negara maju yang terbebas dari kemiskinan dan menjadi bangsa pemenang. Pada kesempatan ini, saya mengajak hadirin untuk kita bekerja sama mewujudkan cita-cita luhur bangsa, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Bung Karno berkata, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Bangkitlah generasiku, jemputlah cita-cita hidupmu dalam membangun negeri ini. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam memupuk rasa nasionalisme kita terhadap negara tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-74. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Shalom untuk kita semua. Ya, itulah tadi penampilan terakhir dalam lomba